saya Gizkan Andekia dengan NIM 2420100097. Perkenalkan, nama saya Desi Ansari Ritonga dengan NIM 2420100111. Perkenalkan, nama saya Revita Ardila Daulay dengan NIM 2420100109. Nah, teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi yang berjudul Isu Etika Sains dan Teknologi Modern. Di sini saya akan membahas tentang isu etika sains dan teknologi modern. Nah, sains dan teknologi telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir yang memberikan begitu banyak manfaat bagi masyarakat. Nah, namun perkembangan ini juga menimbulkan berbagai isu etika yang perlu diperhatikan. Nah, masalah etika dalam sains dan teknologi yang pertama itu adalah penyalahgunaan informasi pribadi, yang dimana penggunaan data pribadi tanpa izin, keamanan siber yang lemah, dan pengolahan informasi identitas pribadi yang tidak tepat. Dan yang kedua itu adalah dampak lingkungan, yang dimana penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan, bagaimana seperti penggunaan energi yang besar dan polusi. Dan selanjutnya adalah kesenjangan sosial, yang dimana akses yang tidak sama terhadap teknologi dan informasi sehingga penggunaan energi yang besar dan polusi, sehingga memperlebar kesenjangan sosial. Dan selanjutnya adalah privasi dan pengawasan, yang dimana penggunaan teknologi untuk pengawasan dan pengumpulan data pribadi tanpa izin. Dan selanjutnya adalah pengguna teknologi dalam perang, yang dimana penggunaan teknologi untuk tujuan perang dan kekerasan. Dan selanjutnya adalah manipulasi genetik, yang dimana penggunaan teknologi genetik untuk tujuan yang tidak etis seperti menciptakan anak desain atau memodifikasi genetik manusia. Dan selanjutnya adalah kecerdasan buatan, yang dimana pengembangan kecerdasan buatan yang dapat mengancam ataupun mengancam keberadaan manusia atau mengubah struktur sosial. Dan selanjutnya pembahasan kita adalah etika dalam pengembangan sains dan teknologi. Yang pertama itu ada prinsip etika, yang dimana mengembangkan sains dan teknologi ini kita harus mempertimbangkan dengan prinsip etika. Nah, seperti menghormati hak asasi manusia dan menghormati dan menjaga lingkungan. Dan yang kedua itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab mengembangkan sains dan teknologi dengan mempertanggungjawabkan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan selanjutnya adalah transparansi, yang dimana mengembangkan sains dan teknologi dengan transparansi dan akuntabilitas. Dan selanjutnya adalah keterlibatan masyarakat. Nah, yang dimana mengikut sertakan masyarakat dalam proses pengembangan sains dan teknologi. Nah, jadi, bagaimana cara mengatasi etika dalam sains dan teknologi? Yang pertama itu adalah pendidikan, meningkatkan pendidikan, kesadaran, dan pendidikan tentang etika sains dan teknologi. Dan yang kedua itu adalah regulasi, yang dimana mengembangkan regulasi dan kebijakan yang efektif untuk mengatur penggunaan sains dan teknologi. Dan yang ketiga adalah kolaborasi, yang dimana meningkatkan kolaborasi antara pemangku kepentingan seperti ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat sipil. Dan yang selanjutnya adalah pengembangan etika, yang dimana mengembangkan etika yang relevan dengan perkembangan sains dan teknologi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri yang sebelumnya, di mana isu etika sains dan teknologi modern adalah masalah ataupun pertanyaan moral yang muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat. Nah, jadi bukan hanya soal kita bisa atau tidak bisanya untuk dilakukan, akan tetapi baik atau tidak baiknya untuk kita lakukan. Nah, adapun tujuan dari isu etika sains dan teknologi modern yaitu untuk memperkembangkan ataupun untuk kemajuan teknologi agar tidak merugikan manusia, lingkungan, serta nilai-nilai kemanusiaan. Karena sains dan teknologi ini sangatlah membantu manusia dalam melakukan apapun, seperti contohnya karena adanya robot, internet, dan kecerdasan buatan seperti yang kita ketahui yaitu AI. Akan tetapi teman-teman, jikalau kita salah dalam penggunaan AI ataupun kita menyalahgunakan penggunaan
AI itu akan bisa berakibat fatal, yang dimana kita bisa menyebarkan berita hoax, berita-berita palsu, dan kita juga bisa merugikan orang lain serta diri kita sendiri. Maka dari itu teman-teman, ada etika dalam penggunaan AI, yang dimana AI itu digunakan untuk menebarkan kebaikan, bukan malah untuk merugikan orang lain. Nah, saya di sini akan memberikan contoh isu etika sains dan ilmu teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan. Yang pertama yaitu ada media sosial dan privasi. Nah, banyak sekali orang yang memberikan data-data pribadinya kepada orang lain. Akan tetapi, ia tidak memikirkan apa dampak yang akan terjadi akibat dia semena-mena ataupun sembarangan dalam menyebarkan data-data pribadi dia. Seperti yang kita ketahui, kalaupun ada oknum yang tidak bertanggung jawab dalam mempergunakan ataupun dalam penyalahgunaan data pribadi yang kita berikan, maka data tersebut akan digunakan untuk pinjaman online. Nah, itu kan akan berdampak besar kepada kita juga yang dirugikan, kita juga yang disulitkan. Nah, maka dari itu teman-teman, kita harus menggunakan media sosial ataupun teknologi dengan baik dan sangat bijak, agar tidak terjadinya penyalahgunaan data pribadi kita, seperti yang saya jelaskan tadi, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan data pribadi kita sebagai pinjaman online. Selanjutnya yaitu dalam penggunaan AI, yang dimana yang sering kita ketahui yaitu tren-tren pada saat ini, yang dimana kita mengedit muka asli kita itu terus dipindahkan kepada animasi ataupun karakter yang kita inginkan, ataupun tempatnya di mana, terus kita sama siapa, latarnya bagaimana, itu kita sendiri yang menentukan. Seperti yang kita ketahui, itu aplikasi dari Gemini. Nah, akan tetapi teman-teman, AI ini juga bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti contohnya nih, awalnya kita nih punya foto yang memakai hijab. Nah, oleh oknum yang tidak bertanggung jawab itu, dia mengambil foto kita dan dia mengeditnya dengan foto yang tidak sewajarnya, ataupun dia melepas hijab kita. Selanjutnya dia mengubah dress kita, baju kita yang kita kenai, yang awalnya baju yang kita kenai itu sopan, malah dibuatnya ataupun dieditnya dengan tidak sewajarnya, ataupun dengan pakaian-pakaian yang tidak sopan, seperti itu teman-teman. Jadi dalam menggunakan AI ataupun media sosial, kita harus bijak dan baik dalam penggunaan media sosial. Karena kalau kita menyalahgunakan media sosial atau penggunaan AI, itu bisa dapat membuat berita buruk ataupun hoax dan dapat merugikan orang lain ataupun diri kita sendiri. Cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah dalam penuturan kata ataupun sifat yang tidak enak dipandang, saya memohon maaf, dan pemateri selanjutnya akan memaparkan materi yang sama. Mari kita simak videonya. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan isu etika dalam sains dan teknologi modern. Nah, perkembangan sains dan teknologi di zaman sekarang memang luar biasa cepat. Kita bisa melihat berbagai kemajuan seperti robot, internet, media sosial, dan kendaraan listrik. Semua itu sangat membantu manusia dalam pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Namun, di balik semua kemajuan itu muncul juga berbagai persoalan etika, yaitu tentang bagaimana cara kita menggunakan ilmu dan teknologi dengan benar dan bertanggung jawab. Nah,
Apa itu etika sains dan teknologi? Etika, sains dan teknologi adalah pedoman moral atau nilai-nilai yang harus dipatuhi dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya agar kemajuan teknologi tidak merugikan manusia, makhluk hidup lainnya, atau alam sekitar. Nah, beberapa isu etika yang sering terjadi. Yang pertama yaitu adalah penyalahgunaan data dan privasi. Banyak orang menggunakan media sosial atau aplikasi online tanpa sadar kalau datanya bisa disalahgunakan, misalnya foto, lokasi. Nah, yang kedua yaitu adalah kecerdasan AI. Bantuan dan robot AI bisa membantu manusia dalam banyak hal seperti membuat keputusan, menulis, atau menggantikan pekerjaan berat. Tapi masalahnya, kalau digunakan tanpa batas bisa membuat banyak orang kehilangan pekerjaan atau digunakan untuk hal jahat seperti membuat berita palsu. Nah, yang ketiga yaitu adalah rekayasa genetika dan cloning. Dalam dunia medis, teknologi ini bisa menyembuhkan penyakit. Yang keempat yaitu adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pabrik, kendaraan, dan alat teknologi sering menghasilkan limbah atau gas yang mencemari udara dan air. Ini melanggar etika karena merusak keseimbangan alam dan kehidupan makhluk lain. Nah, selanjutnya adalah pandangan Islam terhadap etika, sains, dan teknologi. Dalam Islam, ilmu dan teknologi adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, manusia diberi akal untuk menciptakan dan mengembangkan ilmu, tapi harus digunakan untuk kebaikan, bukan kerusakan. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Jadi, kemajuan teknologi seharusnya membawa manfaat, membantu sesama, menjaga lingkungan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebaliknya. Nah, kesimpulannya adalah isu etika dalam sains dan teknologi modern muncul karena kemajuan yang tidak diimbangi dengan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, gunakan teknologi dengan bijak dan sesuai aturan. Hargai privasi dan hak orang lain. Demikianlah video pemaparan kami. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Ibu Sofian Makansiri, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.